Domo minasan, selamat datang kembali di Amatiran Jangkars. Di episode kali ini kita akan ngasih tahu ke teman-teman kalau overheat pada kendaraan itu juga bisa dari packing cylinder head ya. Jadi kalau misalkan mobil teman-teman overheat, terus udah dicek radiatornya, kipasnya, terus coolant-nya juga ada yang bocor atau enggak. Kalau misalkan nggak ada tapi masih overheat, nah teman-teman bisa ngecek dari packing cylinder head-nya. Itu gimana cara ngeceknya? Jadi cara ngeceknya buka tutup radiator ya, tapi dalam keadaan dingin ya. Setelah itu kita nyalain mobilnya. Oke, jadi bisa teman-teman lihat, begitu digas, kalau di radiatornya ada gelembung, berarti itu packing cylinder head-nya ada yang bocor atau udah tipis ya. Jadi kompresi masuk ke radiator, ke air radiator. Makanya airnya panas terus, meskipun udah dibantu pakai fan, tapi kalau pembakaran yang masuk ke radiator dia akan tetap panas. Si fan akan kalah dengan panasnya dari air yang masuk ke mesin, lalu kompresinya masuk juga ke radiator. Jadi begitu cara ngeceknya. Sekarang langsung aja kita bongkar. Oh, nih masih ada nih. Bukan loh? Bukan. Nah, jadi masih ada bocor nih. Masih ada. Nih, ngolong nih. Tangan gua nih. Kan udah tua ini. Digumpet aja. Nih, tangan gua. Enggak? Nih. Nah. Lah ini kok ada dua. Lu mah. Cuma satu. Asik, mau lagi ngajarin nih. Mantep banget lu mah. Badannya bongsor sama. Tapi dia agak kurusan, Mul. Oke, ini bisa dilihat packingnya udah tipis tadi di nomor 4 Mul ya. Nomor 4 sama nomor 3. Jadi kompresinya bocornya dari situ. Dia masuk ke radiator. Nah, ini juga akan kita porting polish nantinya nih. Mari kita lihat. Dede sedang membuka camshaft. Apa yang terjadi? Dede. Sepertinya dia kesulitan, teman-teman. Mari kita lihat. Wah, ternyata bisa dilepas. Luar biasa. Setelah silinder headnya kita bongkar, sekarang kita lanjut untuk melakukan penyekrepan ulang terhadap silinder headnya. Dan kita melakukan penyekrepan menggunakan manual ya teman-teman, karena kita tidak punya alat ya.
Nah, kenapa silinder head yang sudah dibongkar harus di scrap ulang lagi? Karena untuk menghilangkan sisa-sisa dari packing yang lama, lalu untuk meratakan kembali permukaan si silinder headnya agar mesin performanya kembali seperti semula. Ini dalam banget teman-teman kenanya. Wah gila, ini udah lama dari tadi kita nyekrap, belum kena-kena juga. Dalam bener. Untung nggak jebol ini di jalan. Nah, kalau tadi di bagian cylinder headnya, sekarang kita juga melakukan scrap dan pembersihan di bagian bloknya. Nah, kadang juga ada yang sampai memapas headnya sekian mili permukaannya tadi ya teman-teman. Itu agar apa? Agar mendapatkan kompresi yang lebih besar lagi. Jadi ketika seher nonjok ke atas nih, itu karena saking rapetnya, jadi kompresi yang dihasilkan ledakannya lebih besar dibandingkan stoknya. Oke, jadi kita akan porting. Awalnya ini di 1964, jadi kita naikin 1 mili 25.6. Lanjut kita melakukan porting atau porter terlebih dahulu, setelah itu kita polish. Nah, kita lakukan di bagian intake terlebih dahulu, setelah itu di bagian exhaustnya ya teman-teman. Masing-masing sama kita kasih lebih besar 1 mili. Karena kalau kebanyakan nanti stacknya udah berbeda, yaitu stack 2 atau bahkan sampai stack X. Untuk di bagian intake jangan lupa harus masih ada kulit jeruknya untuk stack 1 ya teman-teman. Nanti ada penjelasan lebih lanjutnya ketika kita melakukan pengetesan. Tidak lupa juga kita bersihkan kerak-keraknya di bagian pistonnya agar kompresinya kembali seperti baru lagi. Bisa dilihat ini udah bersih lagi silinder headnya. Lalu kita porting juga. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau headnya banyak keraknya kayak head yang ini, rajin-rajin tune up ya. Bukan berarti sebulan sekali, tapi 3 bulan sekali itu tune up, biar nggak terlalu banyak kerak di dalam bagian mesinnya. Atau bisa juga pakai Top One Evo Engine Tune Up tuh.
sebulan sekali dicampur sama BBM sama bahan bakar ya. Itu juga bisa biar mengurangi kerak di dalam mesin. Kalau udah banyak kerak kayak gini kan otomatis tenaga juga jadi loyo deh. Nah ini udah bersih kayak gini nih, pasti hidupnya susah. Sekarang saatnya kita rakit kembali cylinder headnya. Kita pasang-pasangkan lagi setelah kita bersihkan semuanya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini headnya benar-benar seperti baru lagi. Wow, kita pun tercengang. Karena kita mengerjakannya ini masih menggunakan manual semua ya. Makanya sampai bersih seperti ini tuh membutuhkan tenaga yang cukup ekstra. Mesin pun sudah kembali lagi seperti semula. Sekarang saatnya kita isi dulu olinya, baru kita nyalain ya teman-teman. Jangan lupa, apabila teman-teman mau ganti oli, pakai oli yang bagus, pakai top one seperti kita. Hehehe. Oke, kita siap tes untuk hidupin. Habis kita porting, terus di skir ulang, ganti packing. Kita lihat nih, seperti apa dia hidupnya. Gampang sekali hidupnya ya teman-teman. Kayaknya udah nggak berbuih nih. Ini jeng gitu. Oke, bisa dilihat dia udah nggak berbuih ya teman-teman. Kemarin kan pertama kita tes, begitu kita kita gas dia langsung berbuih. Ini udah nggak, berarti packingnya udah bagus. Sekarang kita tinggal tes apa nih perbedaannya setelah kita porting ya. Tapi yang jelas ini di gas lebih ngisi dia.
minggir dia takut tetanus. Kata dia, bukan udah takut tetanus, yakin pasti nggak bisa gantiin. Oke teman-teman, kita tes Honda Stream yang kemarin kita ganti packing headnya, terus kita porting polish juga. Ini yang ngetes ownernya. Viteknya agak berasa ini. Iya. Viteknya agak berasa deh. Kan kemarin di benerin kita jauh cara naiknya malah. Yang nggak asik remnya om. Nah itu dia, hati-hati aja. Ngeri ngeremnya. Emang kalau di porting dia ngaruhnya di atas doang sebenarnya, rata-rata. Kalau bawahnya? Bawahnya biasanya kalau lu kemarin portingnya Stack X full rest. Baru naik ya. Baru naik. Nah itu apa om? Bedanya apa yang kalau yang kayak porting biasa apa yang dikerjain, kalau porting X apa yang dikerjain? Iniannya tuh kalau kemarin kulit jeruknya tuh. Nah kulit jeruknya kalau yang Stack X bukan kulit jeruk, kulit cooler. Jadi kayak sisi cooler dia bikinnya ntar. Gitu. Kalau Stack 1 dia masih kulit jeruk, ntar Stack 2 dia lingkaran. Posisi yang dikerjain bagian SD itu juga. Itu juga, cuman beda ntar berapa mili lubangnya. Kalau ini kan kemarin semili nih. Kenapa nggak digituin om kemarin? Nah, ntar boros. Oh, udah pasti ya? Udah pasti boros. Jadi udah pasti boros. Itu bakal boros. Iya. Kalau Stack 2 dia muter-muter tuh, kulit jeruknya diubah jadi lingkaran doang. Jadi kayak obat nyamuk. Iya, jadi tapi itu boros ya? Boros, lumayan. Biar aman kan tuh temperatur. Iya, itu yang paling penting. Cuman temperatur aman yang aman bensinnya. Turun. Bensinnya nggak aman. Nah itu kalau ganti ring sear lebih irit lagi dia. Pasti ya. Karena pembakarannya lebih bagus lagi, dia nyemprot bensinnya dikit, tapi ledakannya udah cukup. Iya. Habis berapa ya kira-kira? Nah itu udah. Estimasi perkiraan 7. Perkiraan ya 7 nyampe lah. Kalau beli packing set nanti. Top set deh. Metal kan diganti juga biasanya metal jalan, metal duduk. Ya tadi kalau si Paul bilang motor jalan udah kena. Ya kena nggak kena maksudnya udah yang harus diganti lah. Harus diganti. Wajar lah, tahun berapa ini? 2001 kan? 2002? 3. Iya, 2003 lah. 2001. Ini 20 tahun ini mobil umurnya kan. Udah remaja deh. Udah dewasa. Udah apa? Ini udah balik. Udah balik dah. Bagus loh. Malah aman lah. Oke, kita sudah selesai mengetes Honda Stream. Tarikannya lebih mantep om ya, sama bensinnya. Jauh, iya mantep sama bensinnya. Turunnya mantep. Enggak lah, worth it lah maksudnya. Oke, kalau begitu kita sudahi dulu pengetesannya. Oke teman-teman, kita sudah berhasil menghilangkan overheat di mesin
Honda Stream ini, dan kita juga sudah melakukan porting polish. Ya, dan mobil ini pun larinya jadi lebih enteng, kata ownernya. Kalau begitu, kita sudahi dulu videonya sampai di sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dari Amatiran Jangkars. Salam amatiran. Hehehe.